Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama mari kita panjatkan syukur kita sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya. Sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Melanjutkan podcast saya kemarin yang baru saya tayangkan tadi pagi-pagi ba'da sholat subuh berjamaah ya, yaitu tentang dosa-dosa manusia yang menyebabkan bencana ya. Ada 3 dosa yang sudah kita sampaikan dari 8 dosa. Yang pertama adalah kufur nikmat ya, tidak pernah mau bersyukur. Kemudian yang kedua adalah berbuat zalim, satu negeri yang penuh dengan kezaliman. Dan yang ketiga adalah orang yang hidup mewah ya, namun tetap tidak mau, tetap menjadi orang yang durhaka gitu ya. Nah, untuk podcast kali ini kita lanjutkan 2 dosa lagi saja. Jadi dosa yang keempat yaitu dosa melakukan perbuatan zina dan memakan riba secara terang-terangan. Saat ini perbuatan zina ini sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan ya. Di mana-mana banyak perempuan-perempuan yang menjajakan diri, terutama di sosial media ya, dengan auratnya yang terbuka ya, untuk menarik perhatian laki-laki. Dan juga kalau kita lihat bahkan banyak orang, para pelaku zina ini merekam dirinya sendiri ya, untuk tujuan disebarluaskan di khalayak. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Padahal zina ya, yang apalagi sudah tidak ada malu lagi, di expose di mana-mana ya. Ini merupakan salah satu sumber bencana manusia ya. Jadi kita terus terang harus waspada dan terus terang kita jaga ya anak-anak kita ya, putra-putri kita ya, dengan paparan sosial media yang sedemikian rupa ya, sehingga perbuatan zina yang terang-terangan ini dikatakan sebagai salah satu penyebab bencana ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah diterangkan, wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung pada Allah supaya kalian tidak menjumpainya, niscaya akan turun kepada kalian bencana. Jadi yang pertama, tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan ya, kecuali akan sebar di tengah-tengah mereka ta'un atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Beberapa waktu lalu kita ditimpa, dan ini sangat mendunia, yang disebut sebagai COVID-19 ya. Jadi apakah ini ada kaitannya dengan dosa melakukan zina dan memakan riba secara terang-terangan? Bagi kita sebagai umat Islam tentu harus kita yakini ini ya, karena
di negeri-negeri, ya, di negara-negara, ya, bahkan di negara kita yang berdasarkan Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, perbuatan zina dan memakan riba secara terang-terangan itu memang terjadi gitu ya. Apalagi kemudian kalau kita melihat di negara-negara yang bukan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai agama, ya, itu betul-betul tidak digunakan, ya. Jadi bagaimana untuk menghindari ini? Ya tentu saja mari kita perbaiki semuanya, ya, baik di negara kita yang secara undang-undang dasar itu dilindungi kan gitu ya, dan di negara lain yang mungkin undang-undangnya belum melindungi, tetapi dalam konteks tertentu alhamdulillah ya perkembangan Islam di negara-negara yang tidak yang menafikan agama ini ternyata cukup besar, dan mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik gitu ya. Kemudian tentang riba, ya. Ya, jadi demikian juga dengan riba, ya, seolah-olah negeri kita ini betul-betul sebenarnya ada hal yang positif di negara kita, ya. Kalau dulu waktu saya masih ya usia remaja, ya, usia SMA, ya, mahasiswa gitu ya, itu yang namanya bank syariah gitu ya, itu sama sekali belum ada, ya. Jadi mula-mula muncul ada namanya bank muamalat, ya. Nah alhamdulillah saat ini sudah ada bank syariat Indonesia. Jadi ya marilah kita untuk menahan, ya, supaya Allah tidak memberikan bencana pada kita, ya. Mari kita beralih, ya, ke bank-bank yang bukan riba, ya, dan yang sudah ada di masyarakat, ya, coba kita kurangi gitu ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya para dermawan, ya, dengan peningkatan kesadaran untuk memberikan kewajiban zakatnya gitu ya, juga infak sodakohnya, ya, insya Allah riba ini, ya, perlahan-lahan arahnya menuju ke kebaikan, ya. Jadi semakin hilang, ya, dan semakin malu orang melakukan riba. Kemudian yang kelima, ya, dosa yang kelima yang disebut sebagai penyebab bencana adalah dosa yang banyak dilakukan gitu ya oleh para pedagang, ya. Apa itu? Yaitu dosa berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan, ya. Jadi kita mau maju, salah satu jalan yang harus banyak ditempuh orang adalah menjadi pedagang, ya. Tetapi disinilah godaan pedagang, ya, mengurangi takaran dan timbangan, ya. Jadi tanpa disadari mencurangi timbangan ini dapat mendatangkan suatu bencana, ya. Disebutkannya itu bencananya sangat khas juga, yaitu kekeringan dan gagal panen serta susahnya penghidupan di suatu negeri, ya. Jadi kalau sekarang ini kekeringan, ya, banyak orang menyebutnya fenomena El Nino, ya, tetapi secara pendekatan spiritual, ya, ini juga tidak lepas dari mungkin gitu ya masih banyak saudara-saudara kita yang sering melakukan pengurangan timbangan gitu ya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjelaskan, ya, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka,
Jadi kalau kita lihat tanda-tanda seperti ini ya nampaknya ya sangat relevan gitu ya untuk saat ini ya. Kemudian juga dijelaskan pada hadis pada Quran ya, Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 ya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rob semesta alam. Baik saudara-saudaraku, itu tadi ya 2 dosa berikutnya, sehingga kita sudah menjelaskan ada 5 dosa ya. Dan yang terakhir kita jelaskan adalah dosa melakukan zina secara terang-terangan dan melakukan riba secara terang-terangan, dan dosa mengurangi takaran timbangan. Itu merupakan 2 dosa lainnya dari 8 dosa yang bisa menyebabkan bencana pada manusia. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.